Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Satria Utama, pengampu mata kuliah komputer perbankan. Dan di sesi yang ketiga ini, kita akan membahas terkait bagaimana customer service melaksanakan proses pembukaan rekening deposito. Di proses pembukaan rekening deposito ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pastikan nasabah sudah mengisi formulir pembukaan rekening deposito dengan lengkap. Kemudian yang kedua, pastikan nasabah sudah kita inputkan data SIP. Kemudian juga sudah kita proses pembukaan rekening tabungan terlebih dahulu. Karena rekening tabungan ini akan menjadi sumber dana dari deposito, kemudian juga akan menjadi sumber bagi hasil dari deposito dan juga sebagai rekening yang menampung pencairan deposito ketika nanti jatuh tempo. Kemudian yang berikutnya terkait KICP, kita juga harus pastikan sumber dana yang menjadi dana dari nasabah ini dari sumber-sumber yang legal. Kemudian juga terkait tujuan pembukaan rekening. Alur pembukaan deposito agak lebih panjang daripada alur pembukaan rekening tabungan. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada proses SIP, kemudian setelah SIP kita lakukan proses pembukaan rekening deposito. Tapi di antara pembukaan rekening deposito akan ditanyakan terkait billet. Nah, maka pastikan juga billet sudah tersedia terlebih dahulu. Kemudian setelah proses billet tersedia, kita bisa proses pembukaan rekening deposito. Kemudian kita simpan data depositonya sehingga menghasilkan rekening deposito. Setelah rekening itu siap, maka akan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setelah dilakukan otorisasi, maka akan dilakukan transaksi khusus terkait pembukaan deposito, yaitu dengan mendropping dana dari rekening tabungan yang tadi sudah kita siapkan ke rekening deposito. Setelah semuanya terlaksana, maka nasabah akan dicetakkan billet sebagai bukti dari kepemilikan deposito. Berikut kita bisa lihat ilustrasi bagaimana proses input data deposito. Yang pertama, ketika kita masuk ke dalam menu deposito, maka akan ditanyakan terkait produk deposito apa yang akan dibuka atau akan diproses. Kemudian juga terkait jangka waktu dari depositonya. Dan yang terakhir adalah terkait nomor SIP dari nasabah deposito ini. Setelah semuanya kita penuhi, kita klik OK dan kita akan masuk ke dalam master file. Di dalam master file akan ditanyakan beberapa hal, seperti yang pertama adalah terkait nominal deposito. Kita tuliskan nominal depositonya, misalkan di sini 5 juta. Kemudian juga akan ditanyakan terkait nomor billet yang akan menjadi bukti dari deposito ini. Kemudian di sini ada tanggal pembukaan, tanggal jatuh tempo, akan menyesuaikan dengan jangka waktunya. Kemudian akan ditanyakan di sini terkait sumber dana, kemudian rekening nisbah dan rekening pencairan pokok. Nah, maka kita isikan dari sumber dana ini kita isikan menggunakan rekening, begitu juga nisbahnya, kemudian juga pencairan pokoknya kita isikan dengan rekening, dan rekening yang dituliskan di sampingnya adalah berupa rekening tabungan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya terkait AO kita isikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian terkait zakat juga kita isikan apakah nasabah ini memilih opsi membayar zakat melalui dipotong langsung melalui bank atau secara mandiri. Kemudian di samping menu zakat di sini ada menu terkait. Nah, apakah nasabah ini merupakan nasabah terkait atau tidak dengan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh ya, satu lagi yang tidak boleh kita lupakan. Di sini ada di sebelah kanan bagian tengah ada checklist ARO. ARO adalah kepanjangan dari automatic rollover. Automatic rollover bisa dipilih oleh nasabah ketika nasabah menghendaki ketika deposito ini jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis. Misalkan deposito yang dipilih adalah deposito bulanan 1 bulan, maka setelah jatuh tempo 1 bulan, maka bank akan langsung memperpanjang deposito tersebut tanpa perlu melakukan konfirmasi kepada nasabah. Kemudian setelah master file kita isi lengkap semuanya, kita bisa masuk ke KICP. KICP kurang lebih sama seperti KICP yang ada di dalam pembukaan rekening tabungan.
Di sini ada sumber dana, kita pilih sumber dananya, kemudian ada tujuan pembukaan rekening. Tapi yang membedakan adalah di sini tidak ada frekuensi mutasi dan setoran maupun penarikan, karena memang ini adalah deposito yang mana dananya akan di lock dalam kurun waktu tertentu. Kemudian opsi yang berikutnya ada opsi bagi nasabah, yaitu terkait rekening bank lain. Jadi, kalau nasabah reguler, maka rekening pencairan, rekening sumber dana, rekening bagi hasil itu adalah rekening yang ada di bank yang sama. Tapi, dalam kasus tertentu ada nasabah-nasabah khusus yang bisa diberikan rekening pencairan menggunakan rekening bank lain. Ketika itu nasabah khusus, maka kita bisa checklist rekening bank lain ini. Tapi ketika nasabah ini adalah nasabah reguler, maka checklistnya tidak perlu kita isikan. Setelah proses semuanya dilaksanakan, maka kita bisa simpan data, dan luaran dari proses ini adalah rekening deposito. Jadi begitu proses pembukaan rekening deposito yang bisa kita laksanakan. Dan terakhir, kesimpulannya adalah dari proses ini, pastikan nasabah yang pertama sudah memiliki SIP, kemudian yang kedua memiliki rekening tabungan sebagai sumber dana, sebagai penampung bagi hasil, dan sebagai penampung dana ketika deposito tersebut jatuh tempo. Dan setelah itu baru kita bisa proses pembukaan rekening depositonya. Dan setelah selesai, jangan lupa kita akan melewati tahapan berikutnya, yaitu tahapan dropping deposito dan pencetakan biliet. Mungkin begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.